Malam itu begitu sunyi. Angin bertiup pelan melewati celah-celah atap ruko tua di sudut kota kecil bernama Serangjati. Sebuah kawasan yang dulu ramai oleh pedagang, tapi kini lebih sering tampak gelap dan sepi menjelang malam. Di ujung jalan sempit itu, berdiri sebuah bangunan mungil bercat ungu muda, dengan lampu neonnya yang berkedip-kedip menyorot tulisan besar, Salon Cantika, Rahasia Kecantikan Alami. Dari luar, tampaknya seperti salon biasa. Wangi bunga melati buatan menyebar dari diffuser elektrik di dalam ruangan, bercampur dengan suara musik lembut dari speaker yang menggema sampai ke depan jalan. Namun bagi siapapun yang lewat larut malam, aroma itu terasa janggal, seperti wangi bunga dari rumah duka yang dicampur sesuatu yang amis dan menyengat. Malam itu, sekitar pukul 11, lampu salon masih menyala terang. Di dalamnya, Ratna, wanita berusia pertengahan 30-an, masih sibuk menata rambut pelanggannya yang terakhir malam itu. Rambutnya hitam legam, matanya tajam, dan senyumnya penuh perhitungan. Dia dikenal sebagai pemilik salon paling sukses di kawasan itu. Banyak wanita datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk merasakan sentuhan tangannya. Namun di balik keberhasilannya yang mengagumkan, tak seorang pun tahu bahwa setiap helai rambut di tempat itu menyimpan kisah yang tak wajar. Ratna berdiri di depan cermin besar, memandangi dirinya sendiri sambil menyisir perlahan rambutnya yang panjang. Ia tersenyum kecil. Cantik, semua harus cantik. Tak ada yang boleh lebih cantik dari aku, gumamnya pelan. Suara sisir bergesek lembut, namun entah mengapa, di sela-sela itu terdengar seperti suara helaan nafas lain, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ratna berhenti. Ia melihat sekeliling dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya lampu salon yang berkedip 2 kali sebelum kembali tenang. Ia mendengus pelan dan melihat jam dinding. Sudah hampir tengah malam. "Sudah malam, Mbak. Gak takut sendirian?" tanya Dewi, pegawai muda yang sedang menyapu lantai sambil ngirik ke arah luar jendela. Ratna tersenyum tipis. "Takut? Untuk apa takut, Wi? Justru malam-malam begini, rezeki sering datang," ucapnya dengan nada misterius. Dewi mengernyit bingung, tapi ia tahu bosnya itu memang sering berkata aneh sejak beberapa bulan terakhir. Sebelum Ratna menjadi sekaya sekarang, salonnya biasa saja. Pelanggan datang tak menentu, kadang sepi berhari-hari. Tapi entah bagaimana, sejak 2 bulan terakhir, salon itu tak pernah kosong. Bahkan pelanggan rela antre hingga larut malam. Mereka bilang hasil kerja Ratna berbeda. Rambut jadi hitam berkilau, kuat dan seolah hidup. Namun di balik semua itu, warga sekitar mulai bergosip. Ada yang mengatakan Ratna sering terlihat keluar malam menuju arah kuburan tua di luar kota. Ada pula yang mengaku melihatnya menjemur rambut di belakang salon saat dini hari. Rambut panjang berwarna hitam yang tak diketahui milik siapa. "Rambut orang meninggal mungkin," bisik seorang ibu di warung sebelah. "Ah, mana mungkin, tapi kok baunya kayak tanah basah ya?" sahut yang lain. Desas-desus itu terus berkembang, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Sebab anehnya, siapapun yang berani menuduh Ratna pasti akan mengalami nasib sial. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada pula yang mimpinya terganggu oleh suara tangisan perempuan. Warga pun memilih diam. Mereka lebih suka berpura-pura tidak tahu daripada menanggung kemalangan.
Sementara itu di dalam salon, Ratna mulai menutup jendela satu persatu. Ia berjalan ke arah rak kecil di pojok ruangan, di mana tersimpan berbagai botol minyak rambut buatan sendiri. Salah satunya dengan label kecil bertuliskan serum rahasia. Tangannya meraih botol itu perlahan, dan ia menatap cairan hitam di dalamnya yang berkilau seperti darah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu berkata, "Beratmu, aku kaya, tak ada yang bisa menghentikan aku." Suara azan Isya berkumandang dari kejauhan, sayup tapi jelas. Ratna mengerutkan dahi, lalu memutar volume musik di speaker agar azan itu tak terdengar. Bibirnya bergetar pelan, tapi bukan dalam bacaan doa, melainkan mantra pendek yang tak dimengerti siapapun. Dewi yang masih di sudut ruangan menatap dengan takut. "Mbak Ratna, udah malam, kita tutup aja ya. Saya takut, kayaknya ada yang bisik-bisik tadi," katanya gemetar. Ratna berbalik dan menatapnya tajam. "Kalau takut, keluar saja. Tapi ingat, jangan pernah bicara apapun tentang apa yang kamu lihat di sini." Dewi menelan ludah, mengangguk, dan segera pamit. Ia menutup pintu dengan cepat, meninggalkan Ratna sendirian di dalam salon yang kini hanya diterangi cahaya lilin di meja rias. Ratna duduk di depan cermin besar. Ia menyisir rambut boneka manekin yang memakai wig panjang. Wig yang ia buat sendiri dari bahan khusus. Sambil tersenyum puas, ia berkata pelan, "Besok aku akan tambah 2 pelanggan lagi, 2 kepala lagi untuk menambah kekuatanku." Namun malam itu, di luar salon, seekor kucing hitam menatapnya dari kejauhan. Matanya merah menyala, dan setiap kali Ratna menarik sisir, kucing itu mengiong pelan, seolah memperingatkan akan datangnya sesuatu. Langit mulai mendung. Angin membawa bau tanah basah yang aneh. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12:05, lilin di meja rias tiba-tiba padam sendiri. Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Di balik kegelapan, cermin besar di depannya mulai berembun, membentuk siluet wajah perempuan lain, pucat dengan rambut panjang terurai, menatap tajam ke arahnya. Ratna mematung. Senyumnya perlahan hilang, digantikan rasa dingin yang menjalar dari ujung rambut ke tulang punggung. Dan sejak malam itu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Karena setiap dosa yang dilakukan manusia tak akan pernah bisa disembunyikan dari pandangan Allah. Apalagi dosa yang dilakukan dengan kesombongan dan kesyirikan. Dan bagi Ratna, malam itu adalah awal dari balasan yang tak bisa ia hindari. Malam mulai larut di kota Serangjati. Langit berwarna kelabu keunguan, dan di kejauhan, suara lolongan anjing bersahutan, menandai sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Sementara itu, di sebuah perkampungan di pinggir kota, Ratna melangkah cepat menyusuri jalan tanah menuju sebuah gubuk tua. Di tangannya tergenggam erat sebuah amplop coklat berisi uang puluhan juta rupiah. Ia menatap kanan kiri dengan gelisah, memastikan tak ada yang mengikutinya. Gubuk itu sepi, tapi bau dupa dan kemenyan menguar kuat dari dalam. Di depan pintunya tergantung puluhan jimat berdebu, beberapa di antaranya terbuat dari tulang kecil yang diikat tali hitam. Ratna mengetuk pelan. Kasus, kasus, kasus. Suara berat dari dalam menjawab, "Masuk saja. Aku sudah tahu kau akan datang."
Ratna menelan ludah, membuka pintu perlahan. Ruangan itu remang, hanya diterangi cahaya lilin merah dan hijau. Di tengahnya, duduk seorang lelaki tua berpakaian jubah hitam, tubuhnya kurus, kumitnya legam seperti arang, dengan mata merah menyala, seolah tak tidur berhari-hari. Dialah Ki Dargo, seorang dukun yang terkenal karena pesugihannya yang menyeramkan. Ratna menunduk hormat. "Assalamualaikum, Ki." Ki Dargo tersenyum sinis. "Tak perlu salam di tempat ini, Nak Ratna. Di sini yang menjawab bukan manusia." Ratna merinding mendengarnya, tapi ia menahan diri. "Saya datang karena ingin lebih banyak pelanggan, Ki. Salon saya sudah ramai, tapi saya ingin lebih. Saya ingin terkenal di seluruh kota." Ki Dargo menatapnya lama, lalu tertawa lirih. "Hahaha, manusia, tak pernah puas ya?" Ia berdiri, mengambil kendi kecil dari sudut ruangan, lalu mengeluarkan segumpal rambut hitam yang masih basah. Bau busuk menyeruak, seperti tanah makam yang baru digali. "Ini rambut perawan yang meninggal 3 hari lalu. Dikubur di pemakaman belakang rumah sakit. Gunakan dengan benar, dan salonmu tak akan pernah sepi," ucap Ki Dargo, pelan seolah membaca mantra di sela napasnya. Ratna menatap rambut itu dengan campuran jijik dan kagum. "Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" "Campurkan ke dalam minyak rambut buatanmu. Tapi ingat, jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Bacakan mantra ini tiap malam Jumat, dan arwah pemilik rambut itu akan menjaga bisnismu." Ratna mengangguk cepat. "Kalau saya lakukan semua ini, apa ada pantangannya, Ki?" Ki Dargo menatapnya dengan pandangan tajam. "Pantangan? Tentu saja ada. Jangan pernah menolak pelanggan yang datang malam Jumat, meskipun hanya 1 orang. Sebab kadang yang datang bukan manusia." Ratna terdiam. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat, tapi godaan kekayaan menutup rasa takutnya. Ia mengeluarkan amplop uang dan meletakkannya di hadapan sang dukun. "Berapapun biayanya, saya siap. Saya hanya ingin hidup mewah. Saya ingin orang-orang menghormati saya." Ki Dargo menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. "Kau sudah menempuh jalan yang tak bisa kau putar balik, Nak Ratna. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah, tapi kau tak akan bisa tidur dengan tenang lagi." Ratna terdiam, tapi dalam hatinya bergema rasa bangga yang aneh. Ia merasa langkahnya benar, karena baginya semua kesuksesan butuh pengorbanan. Beberapa jam kemudian, Ratna tiba di salonnya. Semua pegawai sudah pulang. Malam semakin gelap, hanya suara jangkrik yang menemani. Ia menyalakan lilin di meja rias dan mengeluarkan bungkusan kain putih dari tasnya. Saat dibuka, udara di ruangan seketika berubah dingin. Rambut itu tampak berkilau di bawah cahaya lilin, panjang, halus, tapi berbau busuk tanah dan darah. Ia meletakkannya di wadah kaca, menuangkan minyak zaitun, dan mencampurkan dengan cairan merah yang dia bawa dari Ki Dargo. Ia mengaduk perlahan, membaca mantra yang diajarkan. Rambut hidup,
darah mengalir, rezeki datang tiada akhir. Tiba-tiba, lilin di meja bergetar, dan dari cermin besar di hadapannya muncul bayangan samar seorang wanita muda berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Ratna melonjak mundur, napasnya tersengal. "Siapa kau?" Suaranya gemetar. Bayangan itu tak menjawab, hanya tersenyum, lalu perlahan lenyap. Tapi di lantai, Ratna melihat sehelai rambut jatuh sendiri dan bergerak seperti hidup. Ia menutup botol kaca cepat-cepat dan menyembunyikannya di rak rahasia di bawah meja rias. "Tidak apa-apa," gumamnya meyakinkan diri. "Itu hanya imajinasi. Aku tak boleh takut. Aku sudah bayar mahal untuk ini." Namun malam itu juga, sebelum ia menutup salon, sesuatu aneh terjadi. Sisir yang tergantung di dinding tiba-tiba jatuh sendiri. Musik dari speaker menyala tanpa disentuh. Dan di cermin besar, selama beberapa detik, Ratna melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Dengan rambut hitam terurai panjang, wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya seperti dua lubang kosong yang menatap lurus ke arahnya. Ratna menutup mata, menarik napas panjang, lalu mematikan lampu. Ia mengira semuanya selesai. Padahal sejak malam itu, arwah pemilik rambut itu telah terikat padanya, dan setiap helai rambut yang dia sentuh bukan lagi milik manusia. Pagi itu, matahari bersinar lembut di kota Serangjati. Udara terasa tenang, seolah tak ada yang aneh. Di jalanan depan salon Cantika, beberapa pelanggan sudah berdiri menunggu. Ratna membuka pintu dengan senyum lebar, mengenakan gaun merah muda dan parfum yang menyengat. Tak ada sedikit pun bayangan ketakutan di wajahnya, seolah malam kelam sebelumnya tak pernah terjadi. "Selamat pagi semuanya. Maaf ya, agak telat buka. Ayo masuk, duduk yang rapi. Semua dapat perawatan spesial hari ini," katanya ramah. Para pelanggan bersorak kecil. Mereka senang sekali dengan pelayanan Ratna. Tapi Dewi, pegawai muda yang datang lebih awal, menatap Ratna dengan pandangan was-was. Ia memperhatikan rambut majikannya yang kini tampak lebih hitam, lebih panjang, dan berkilau tak wajar, seperti rambut boneka porselen. "Mbak, rambut Mbak Ratna kok makin panjang ya? Semalam kan masih sebahu," bisik Dewi pelan sambil menyapu lantai. Ratna menoleh, tersenyum samar. "Ah, mungkin kamu salah lihat, Wi. Lagi pula kamu tahu kan, di sini semua hal bisa berubah hanya dengan perawatan." Nada suaranya dingin, matanya tajam. Dewi menelan ludah dan tak berani bertanya lagi. Siang itu, pelanggan datang bergantian. Di sudut ruangan, di meja rias paling besar, Ratna mengeluarkan botol kaca berisi minyak hitam yang ia buat malam sebelumnya. Ia meneteskan cairan itu ke tangan, lalu mengoleskannya pada rambut pelanggan pertamanya hari itu, seorang gadis muda bernama Maya. "Minyak ini racikan baru deh, dijamin rambutmu halus, hitam, dan tak akan kusut lagi," ujar Ratna dengan suara lembut. Maya tersenyum polos. "Wah, bagus sekali Mbak, boleh saya tahu bahannya?" Ratna hanya tertawa. "Rahasia, yang penting hasilnya luar biasa." Ratna mulai menyisir rambut Maya perlahan. Sisir bergerak lembut, tapi setiap kali ia menariknya, terdengar suara halus, krek, krek, seperti rambut basah disisir di tengah malam. Maya memejamkan mata, menikmati pijatan lembut di kulit kepalanya. Tapi beberapa detik kemudian, tubuhnya menegang. "Mbak, ini kenapa ya?
kepala saya kok dingin banget, kayak dihembus angin." Ratna berhenti sejenak. "Mungkin AC-nya, Dek." Tapi di dalam cermin, di belakang Maya, tampak sesuatu lain. Sosok perempuan berambut panjang menunduk, berdiri tepat di belakang Ratna, memandangi mereka dari pantulan kaca. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Ratna kaku sejenak. Ia menatap cermin itu tanpa berkedip, namun berusaha tetap tenang di depan pelanggan. "Sudah, jangan banyak gerak, rambutmu hampir selesai," katanya datar. Tapi saat ia menyisir sekali lagi, beberapa helai rambut Maya ikut tercabut, menempel di sisir dan melilit jari Ratna seperti hidup. Ratna panik dan mencoba melepaskannya, tapi rambut itu justru makin kuat mencengkram. Cairan hitam dari sisir menetes ke lantai, menimbulkan aroma anyir yang menusuk. Maya menjerit pelan, "Aduh, sakit Mbak, lepasin." Rambut itu akhirnya terlepas, tapi beberapa helai Maya ikut rontok. Ia menatap cermin, ngeri melihat ada bekas garis merah di kulit kepalanya. Ratna pura-pura tenang, "Sudah, cuma reaksi awal. Nanti kamu lihat, hasilnya bagus." Maya mengangguk ragu, lalu pergi setelah membayar. Tapi sebelum keluar, ia sempat menatap kembali ke cermin besar salon itu. Dalam pantulan kaca, rambutnya tampak bergerak sendiri, melambai pelan meski angin tak berhembus. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, suara teriakan memecah keheningan di rumah Maya. Ibunya berlari ke kamar dan mendapati putrinya duduk di lantai menatap cermin dengan mata melotot. Rambutnya berantakan, kulit kepalanya berdarah, dan ia berbisik dengan suara serak, Dia nyisir rambutku, dia nyisir rambutku di cermin." Ibunya menjerit ketakutan. Keesokan harinya, berita tentang Maya menyebar ke seluruh kampung. Ada yang bilang dia kerasukan, ada yang mengatakan rambutnya dirasuki jin. Namun Ratna tetap tenang di salon. Ia bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Para pelanggan datang lebih banyak, seolah daya tarik gaib melingkupi tempat itu. Dewi, yang memperhatikan semua kejadian, mulai merasa ada yang janggal. Setiap kali Ratna memakai minyak hitam itu, lampu di salon berkedip, udara menjadi dingin, dan kadang-kadang bayangan tambahan muncul di cermin. Selalu seorang wanita berambut panjang menunduk. Suatu sore, Dewi memberanikan diri bertanya, "Mbak, itu minyaknya boleh saya lihat? Kenapa warnanya kayak darah?" Ratna mendengus, lalu menatap tajam. "Kamu terlalu banyak tanya. Fokus kerja saja. Jangan ikut campur urusan yang tidak kamu mengerti." "Maaf Mbak, saya cuma..." "Sudah!" Ratna membentak. Suaranya bergema keras, membuat pelanggan yang duduk di dekatnya menoleh heran. Sejak saat itu, Dewi tak berani lagi bicara. Tapi malam-malamnya dihantui rasa takut. Ia mulai mendengar suara aneh di belakang salon. Suara seperti rambut disisir pelan, disertai bisikan samar, "Kembalikan rambutku." Sementara itu, Ratna semakin terobsesi. Ia menatap lemari kaca tempat ia menyimpan botol minyak itu setiap malam, berbicara sendiri seolah berterima kasih pada sosok yang tak terlihat. "Terima kasih, berkatmu aku kaya. Berkatmu mereka semua tunduk padaku." Tapi di tengah malam itu, saat ia tertawa puas, rambutnya sendiri mulai bergerak, berdenyut seperti hidup. Dan di cermin, sosok wanita itu kini tampak jelas. Ia berdiri di belakang Ratna, tersenyum lebar dengan gigi hitam, sebelum perlahan berbisik, "Sekarang giliranmu." Ratna menoleh ke pas. Tak ada siapapun. Tapi dari rak tempat botol itu disimpan, terdengar bunyi retakan pelan dan aroma tanah kuburan mulai memenuhi ruangan. Dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu hujan turun deras.
Petir sesekali menyambar langit Serang Jati. Di dalam salon, Ratna duduk sendirian di depan cermin besar. Lampu gantung berayun pelan, tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Air hujan menetes di kaca, menciptakan bayangan gemetar di permukaan lantai. Ia menatap dirinya sendiri lama sekali. Rambutnya kini sangat panjang, hampir menyentuh lantai. Setiap kali ia menggerakkan kepala, helaian rambut itu tampak hidup, melata seperti ular. Ratna tersenyum samar. Cantik, sangat cantik. Tak ada wanita yang bisa menandingi aku lagi. Namun, di balik senyum itu, matanya terlihat lelah. Lingkar hitam pekat menghiasi bawah matanya, dan kulit wajahnya mulai pucat seperti orang sakit. Tapi Ratna tak peduli. Ia terus mengelus rambutnya sambil meneteskan cairan hitam dari botol kecil. Aroma anyir darah bercampur dengan parfum bunga melati memenuhi ruangan. Dari pojok ruangan, Dewi mengintip diam-diam. Ia tak sengaja kembali ke salon karena lupa mengambil tasnya. Namun saat melihat pemandangan itu, tubuhnya membeku. Ratna tiba-tiba berbicara, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku sudah memenuhi janjiku. Aku berikan rambut-rambut itu. Tapi kenapa dia masih datang kepadaku setiap malam? Suara Ratna serak, nyaris seperti menangis. Tiba-tiba terdengar suara perempuan lain lirih tapi jelas, seolah datang dari arah lemari tempat minyak disimpan. Karena janji belum lunas, kau ambil milikku tanpa izin. Dewi menahan nafas. Ia ingin lari, tapi kaki terasa berat. Cermin di depan Ratna perlahan berubah buram. Dari balik permukaannya, tangan-tangan berlumuran tanah muncul, mencengkeram bingkai cermin dari dalam. Ratna mundur, menatap ngeri. Tidak, jangan lagi, aku sudah beri semuanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, bergema di seluruh ruangan. Belum semua. Cahaya lampu mendadak padam, hanya kilatan petir yang sesekali menerangi wajah Ratna. Dalam cahaya itu, terlihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Tubuhnya berlumuran lumpur, rambutnya basah, meneteskan air hitam. Ratna menjerit keras, tapi suaranya tertelan oleh suara guntur. Dewi yang bersembunyi di balik meja menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, sosok itu meraih rambut Ratna dan menariknya ke arah cermin. Rambut Ratna berpilin-pilin, seperti dililit oleh ratusan ular kecil. Ratna berusaha memotongnya dengan gunting, tapi gunting itu justru bengkok dan patah. "Lepaskan aku, lepas!" Namun sosok itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dari bibirnya yang membiru terdengar bisikan menyeramkan. "Rambutmu untukku, seperti yang kau ambil dariku." Ratna jerit histeris saat rambutnya mulai rontok, helai demi helai, seolah dicabut paksa dari kulit kepalanya. Darah menetes membasahi lantai. Dalam cermin, bayangan sosok wanita itu tersenyum puas. Sementara Ratna berusaha bangkit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir.
Di dalam cermin, tubuhnya sendiri tampak membusuk, kulit kepalanya retak, dan dari sela-sela kulit itu keluar rambut hitam berlumur tanah. Pagi harinya, salon itu sepi, pintu tertutup, lampu mati, tak ada tanda kehidupan. Dewi akhirnya memberanikan diri datang bersama 2 warga sekitar. Saat mereka membuka pintu, udara dingin menyambut, disertai aroma busuk yang menyengat. Mereka berjalan perlahan menuju ruang tengah, dan di sana mereka menemukan Ratna. Ia terduduk di kursinya, kepala menunduk, rambut menjuntai menutupi wajah. Di tangannya masih tergenggam botol kecil berisi cairan hitam. Dewi mendekat perlahan dan berbisik, "Mbak Ratna." Tak ada jawaban. Ketika ia menyentuh bahu Ratna, tubuh itu langsung ambruk. Dari balik rambutnya yang kusut, terlihat kulit kepalanya yang mengelupas, seolah terbakar dari dalam. Dan di lantai, di sekitar kursinya, tertulis dengan darah, "Kau tak bisa membeli kecantikan dengan dosa." Sore harinya, berita kematian Ratna menyebar cepat. Polisi datang, warga berkerumun. Namun tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Hanya aroma melati dan rambut yang berserakan di mana-mana, seperti hidup dan menjalar di dinding. Beberapa hari kemudian, salon itu ditutup permanen. Tapi warga sekitar bersumpah, setiap malam Jumat, dari dalam bangunan kosong itu terdengar suara lembut seorang wanita menyisir rambut di depan cermin, disertai aroma melati yang menusuk hidung. Dan konon, siapapun yang berani memandang ke dalam cermin salon itu saat malam akan melihat bayangan wanita berambut panjang memandangi mereka dari balik kaca sambil berbisik lirih, "Kecantikan tidak secantik neraka." Beberapa hari setelah kejadian itu, warga Serangjati masih diguncang rasa takut. Salon Cantika kini dipasang garis polisi, namun tak ada yang berani mendekat. Di malam hari, lampu-lampu di sekitar bangunan itu seolah redup sendiri, dan suara lirih sisiran rambut masih terdengar dari dalam. Dewi, satu-satunya saksi yang masih hidup dan waras, tidak bisa tidur sejak hari itu. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk yang sama. Sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung ranjangnya, menatap dengan mata kosong sambil berbisik, "Kau melihatnya, jadi kau juga harus tahu." Dewi mulai kurus, matanya cekung dan tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara sisiran atau mencium aroma melati. Akhirnya, warga sekitar sepakat memanggil Ustadz Rahim, seorang alim tua yang dikenal sering membantu mengusir gangguan gaib di kampung itu. Pagi itu, Ustadz Rahim datang bersama 2 santri dan beberapa warga. Ia berdiri di depan salon membaca basmalah pelan. "Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya lembut menggema di udara pagi yang sunyi. Dewi menunduk dalam, air matanya jatuh. "Ustadz, saya mohon, tolong usirkan arwah itu. Saya tak tahan lagi," katanya terbata. Ustadz Rahim menepuk bahunya lembut. "Nak, tidak semua arwah jahat. Kadang mereka terikat karena dosa manusia lain. Tapi di tempat ini, saya bisa merasakan ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar arwah penasaran." Ustadz Rahim melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara di dalam berubah dingin. Bau anyir bercampur melati menyeruak kuat.
Di tengah ruangan, cermin besar yang dulu digunakan Ratna masih berdiri tegap, miskin retak di beberapa sisi. Di depannya, seolah ada bayangan samar wanita sedang duduk menyisir rambutnya sendiri dengan sisir patah. Salah satu santri berbisik, "Ustadz, itu siapa?" Ustadz Rahim menjawab pelan, "Jangan bicara, baca ayat kursi." Mereka pun serempak membaca, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan seiring lantunan ayat itu, cermin bergetar. Dari balik retakannya terdengar suara rintihan panjang. Bayangan wanita itu perlahan menoleh, matanya penuh amarah dan kesedihan. Ustadz Rahim menatap dalam pantulan kaca itu, lalu bertanya lirih, "Siapa kamu yang masih terikat di sini?" Suara itu menjawab, seperti berasal dari dua arah sekaligus, dari cermin dan dari langit-langit ruangan. "Aku yang rambutmu kau ambil tanpa izin. Aku ingin tenang, tapi dosanya menahanku." Dewi menjerit dan terjatuh. "Itu dia, Ustadz, itu dia yang sering muncul dalam mimpiku." Ustadz Rahim memejamkan mata dan membaca surah Yasin dengan khusyuk. Suaranya berat, menggema di antara dinding-dinding ruangan yang sunyi. Setiap ayat yang dibacakannya membuat udara di ruangan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar perlahan di sana. Ketika ia sampai pada ayat, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Cermin itu pecah dengan suara keras, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat disertai jeritan nyaring. Jeritan yang membuat semua warga menutup telinga. Asap itu berputar di langit-langit ruangan, membentuk wajah wanita dengan rambut panjang menjuntai sebelum akhirnya memudar perlahan ke udara. Suasana menjadi hening. Aroma melati perlahan menghilang, tergantikan udara segar habis hujan. Ustadz Rahim menyekat keringat di dahinya dan berkata lembut, "Dia sudah pergi, tapi dosa yang ditinggalkan tetap menjadi pelajaran." Dewi menangis keras. "Ustadz, apakah Mbak Ratna diampuni Allah?" Ustadz Rahim menunduk. "Hanya Allah yang tahu. Tapi selama manusia masih hidup, jangan sekali-kali memperjualbelikan hal yang haram, apalagi bagian dari mayat. Itu bukan hanya keji, tapi bentuk penghinaan terhadap ciptaan Allah." Beberapa hari kemudian, warga berinisiatif membersihkan salon itu dan menjadikan musolah kecil. Cermin besar dibuang dan di tempatnya kini berdiri rak berisi mushaf Al-Quran. Sejak musolah itu berdiri, suara sisiran tak pernah terdengar lagi. Namun di beberapa malam tertentu, Dewi yang kini bekerja membantu di musolah itu mengaku masih mencium aroma melati samar, lalu terdengar suara lembut wanita berbisik dari arah mimbar. "Terima kasih, sudah doakan aku." Dewi tak lagi takut. Ia hanya menundukkan kepala, menyekat air matanya dan membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum. Di akhir ceritanya, Ustadz Rahim memberikan wejangan yang mungkin akan selalu diingat oleh seluruh warga Serangjati. Kecantikan sejati bukan dari rambut, wajah atau tubuh, melainkan dari hati yang bersih dan akhlak yang terpelihara. Barang siapa mencari kemuliaan melalui jalan syirik, maka yang datang hanyalah kehinaan. Dan barang siapa menggali dunia dengan dosa, maka dunia akan menelannya. Waktu berlalu. 6 bulan sudah sejak kejadian mengerikan di Salon Cantika. Bangunan itu kini telah berubah menjadi Musola Al-Hidayah, tempat warga Serangjati berkumpul setiap maghrib dan subuh.
Suaranya lantunan ayat suci menggantikan bisikan-bisikan gaib yang dulu menghantui tempat itu. Dewi kini mengenakan hijab panjang, wajahnya tampak teduh. Setiap hari ia membantu membersihkan musola, mengganti sajadah dan menyalakan lampu minyak kecil di dekat mihrab. Ia tak lagi berani memegang sisir atau berdandan berlebihan seperti dulu. Dalam diam ia masih menyimpan rasa bersalah, karena dulu ia ikut membantu Ratna tanpa tahu bahwa rambut-rambut yang mereka rawat berasal dari mayat. Suatu sore menjelang maghrib, Dewi duduk sendirian di pojok musola, membaca surah Al-Mulk. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma melati samar. Aroma yang dulu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi kini justru membuat hatinya tenang. Tiba-tiba dari arah jendela, ia melihat bayangan samar wanita berambut panjang melintas sekejap, tersenyum lembut, lalu menghilang bersama cahaya senja. Dewi memejamkan mata, menunduk dalam-dalam, lalu berbisik lirih, "Semoga Allah ampuni dosa-dosamu, juga dosa kami yang dulu ikut diam." Di sisi lain, di pemakaman umum Serangjati, warga menemukan satu kuburan yang sempat terbuka sendiri. Di batu nisannya, tertulis nama seorang wanita yang sama seperti dalam berita lama, Sulastri, korban tabrakan yang meninggal 2 tahun lalu dan dikenal karena rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang. Ustadz Rahim dan warga segera menutup kembali makam itu sambil membaca tahlil. Setelah doa selesai, angin berhembus lembut dan bunga-bunga Kamboja di sekitar makam berguguran satu persatu. "Dia sudah tenang," kata Ustadz Rahim lirih. "Yang menanggung azab adalah yang mengambil haknya tanpa izin." Beberapa malam kemudian, Ustadz Rahim memberikan pengajian di musola yang dulunya salon itu. Ia berbicara di hadapan warga, termasuk Dewi dan beberapa pelanggan lama Ratna yang kini berhijrah. Suasana hening ketika Ustadz itu berkata, "Manusia sering tergoda oleh dunia, ingin kaya, ingin cantik, ingin dikagumi. Tapi mereka lupa bahwa iblis selalu menawarkan jalan pintas untuk semua itu. Jalan yang tampak indah, tapi berujung pada kehancuran." Ia berhenti sejenak, menatap jamaah satu persatu. Apa yang dilakukan Ratna adalah bentuk kesesatan, menggunakan rambut jenazah bendemi kepesugihan. Bukan hanya syirik, tapi juga menghina ciptaan Allah. Ia telah menjadikan sesuatu yang suci, yaitu tubuh manusia, sebagai alat duniawi. Maka ketika ajal menjemputnya, azab datang bukan karena Allah kajam, tapi karena janjinya pasti. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Thaha ayat 124. Air mata beberapa jamaah jatuh. Dewi menunduk, terisak pelan. Ustadz Rahim melanjutkan dengan suara bergetar lembut, "Jangan sampai kita seperti Ratna yang menjadikan dunia sebagai Tuhan. Kecantikan, rezeki, dan keberkahan tak akan datang dari jin atau pesugihan, tapi dari doa, kerja halal, dan keikhlasan hati. Karena sesungguhnya, jika kita meminta kepada Allah, tidak ada yang mustahil." Beberapa waktu setelah itu, musola Al-Hidayah menjadi tempat yang ramai. Banyak orang yang datang untuk berzikir, bahkan dari luar kota. Mereka penasaran akan kisah tempat itu. Kisah yang dulunya penuh kegelapan, kini menjadi rumah cahaya. Namun konon menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat Kliwon, jika seseorang berjalan melewati musola setelah Isya dan berhenti di depan jendela utamanya, ia bisa melihat pantulan samar di kaca. Seorang wanita berambut panjang mengenakan mukena putih, duduk di saf paling belakang, memegang Al-Quran dan membaca dengan lembut. Bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan tenang.
Inilah akhir dari kisah Ratna, sang pemilik salon yang tertipu oleh gemerlap dunia. Ia mencari kecantikan dari kegelapan, dan yang ia temukan hanyalah azab. Tapi di balik setiap kisah kelam, selalu ada pelajaran bagi yang mau mengambil hikmah, bahwa tidak ada keindahan yang abadi kecuali iman, dan tidak ada cahaya yang sejati kecuali dari Allah. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Demikianlah, salon yang dulu menjadi tempat pesugihan, kini berubah menjadi tempat dzikir, dan rambut yang dulu menjadi sumber dosa, kini menjadi pengingat bagi semua, bahwa kecantikan sejati lahir dari hati yang tunduk pada Sang Pencipta.